Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week ketiga udah selesai, yang dimana berakhir cukup buruk ya untuk tim gue Rainbow FC. Dan tentunya sekarang saatnya kita move on ke game week keempat. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go. Oke, game week keempat kali ini seperti biasa gue akan sampaikan segmen-segmennya, yang dimana ada perubahan sedikit. Untuk tim review singkat udah gue pindahin ya ke TikTok dan juga ke Reels ya. Teman-teman bisa langsung follow aja TikTok dan Instagram Rainbow FPL di @RainbowFPL tentunya untuk info-info terbaru mengenai per FPL Indonesia. Dan untuk segmen tim review udah gue ganti ke news flash FPL di setiap game weeknya. Dan di segmen ini tentunya akan gue sampaikan untuk berita-berita dan informasi menarik ya tentunya di setiap game weeknya. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke game week pertama, news flash game week keempat. Let's go. Oke, di news flash yang pertama di sini ada dari Brighton ya. Brighton meminjam Ansu Fati ya untuk masuk ke timnya. Dimana ini cukup menarik karena Ansu Fati yang digadang-gadang menjadi pengganti Messi bisa bermain di Liga Inggris kali ini. Dan kita perlu nantikan juga ya apakah ini cukup oke untuk kepindahannya dari Ansu Fati. Patut kita nantikan. Dan juga tentunya ini membuat nama-nama dari Brighton nih cukup bisa terganggu nih, seperti Mitoma mungkin, atau mungkin pemain depannya ada Welbeck yang bisa menjadi kurang menit bermainnya. Tapi ini patut dinantikan juga nih untuk Ansu Fati bisa masuk ke Liga Inggris. Informasi kedua datang dari Sheffield United ya, dimana Sheffield United membeli Cameron Archer dari Aston Villa, yang dimana pemain dari benchnya Aston Villa ini bisa dibilang cukup oke ya sebenarnya ya. Dan ini cukup menarik karena memang Cameron Archer ini digadang-gadang akan menjadi lini line up utama Sheffield United ya dalam sektor lini depannya dia. Jadi ini cukup menarik, perlu kita nantikan apakah Archer cukup oke, karena kalau melihat dari harganya hanya 4,5 artinya ini membuat nama-nama lain seperti Joe Pedro akan sedikit terganggu ya dari menit bermainnya ya. Karena tentunya dengan harga yang cukup murah 4,5 juta aja kita bisa ambil pemain dengan menit bermain yang cukup oke gitu. Jadi perlu kita nantikan, perlu kita monitoring lagi ke depannya apakah Archer bisa masuk line up utama atau enggak. Selanjutnya dari Dean Henderson ya, dari Manchester United, dimana Dean Henderson akan pindah ke Crystal Palace kabarnya dari Fabrizio Romano tentunya ya, udah here we go ya. Tapi ada kabar menarik lainnya dari sejam yang lalu ya, bisa gue lihat di sini ya 2 jam yang lalu, bahwa Dean Henderson kabarnya akan ke Nottingham Forest. Jadi masih belum jelas nih apakah ke Nottingham Forest atau ke Crystal Palace. Kalau emang ke Crystal Palace artinya untuk teman-teman yang punya John Stones harus hati-hati. Tapi untuk misalnya ke Nottingham Forest artinya untuk kiper Nottingham Forest saat ini ada Turner ya, dan ini artinya Matt Turner pembelian dari Arsenal ini akan menjadi pelapis aja gitu. Jadi teman-teman yang punya pelapis dari Turner mungkin bisa diganti ke Areola yang terus bermain cukup gacor juga, bisa menjadi pilihan yang bagus tentunya. Dan info selanjutnya dari Saka ya, dimana Saka udah legit ya bahwa dia tetap menjadi penendang utama penalti dari Arsenal, yang dimana sempat kemarin Odegaard yang nendang ya, tapi sekarang Saka tetap confirm ya bahwa dia akan menjadi penendang penalti terus untuk Arsenal. Jadi untuk teman-teman yang punya Saka tentunya nggak perlu takut karena Saka tetap menjadi penendang penalti dari Arsenal. Dan info selanjutnya datang dari Chelsea ya, Nicholas Jackson di sini gue lihat expected goalnya ada di posisi ketiga ya. Dia hanya di bawah dari Erling Haaland dan juga Bryan Mbeumo. Jadi untuk teman-teman yang punya Jackson tentunya patut berbangga dan juga patut senang tentunya, karena hasil ini membuat nama Jackson ini patut diperhitungkan ya untuk dari sektor lini depan ya. Dan untuk teman-teman yang nggak punya Jackson tentunya cukup khawatir pastinya poinnya akan menjadi poin threat untuk overall rank teman-teman yang nggak punya Jackson. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya untuk tim selection ya, dimana tim selection kali ini gua melakukan transfer yang minor aja, satu transfer tentunya, yang dimana kiper gua ganti dari Onana, yang dimana Onana gua udah mulai kurang yakin dari defense-nya dari MU ya, dan cukup mengkhawatirkan juga, membuat gua akhirnya untuk bisa melepas Onana ke Areola, dimana Areola kiper dengan harga yang cukup murah 4,1 juta hari ini bisa menjadi budget yang cukup oke untuk bisa gua masukkan ya, karena gua punya surplus 1 juta dari penjualan Onana yang harganya 5 jutaan, dan bisa gua maksimalin dari nama-nama lain tentunya untuk di sektor lain, dimana gua rencananya mungkin akan merombak lagi untuk lini tengah gua, mungkin mengganti Rashford yang udah mulai agak-agak kurang banget, mungkin akan gua ganti dengan nama-nama lain yang menjanjikan seperti Maddison tentunya, dimana Tottenham Hotspur lagi cukup bagus banget ya bisa kita lihat ya. Jadi tentunya gue cukup menarik banget untuk bisa mengambil Maddison. Dan selanjutnya dari lini belakang juga dari Tottenham Hotspur ada Udogie juga, Udogie yang cukup menarik ya, dimana bisa gue lihat di sini bahwa datanya dia memiliki persentase clean sheet yang cukup tinggi ya dari Spurs ya, dimana Spurs praktis dari 2 pertandingan terakhir dia berhasil clean sheet ya, bahkan melawan Manchester United pun dia clean sheet dengan skor yang cukup oke 2-0. Dan ini membuat nama-nama back dari
Spurs menjadi nama yang cukup menarik ya. Di situ ada Romero, ada Udogie, ada Van de Ven ya, dan Pedro Porro tentunya bisa menjadi opsi yang menarik ya untuk bisa teman-teman ambil untuk mengisi lini belakang teman-teman semua. Dan nama lain yang cukup menarik dari gue di sini ada dari Chelsea ya, dimana Chelsea sendiri bisa gue lihat di sini memiliki pengganti James yang cukup menarik ya untuk teman-teman mungkin yang mencari nama murah untuk bench bisa mengambil Gusto dengan harga 4,1 dan naik ke 0,1 juta ya terakhir ya. Dengan 4,1 juta Gusto berhasil mencetak 2 assist di pertandingan terakhir ya, dan bersama dengan Sterling juga di sini bisa kita lihat berhasil mencetak 23 poin sejauh ini dengan 2 gol dan 1 assistnya dia di game week ketiga kemarin melawan Luton. Dan ini menjadi hal yang menarik ya, karena Luton artinya bisa menjadi nama yang terus kita targetin lawan-lawannya, dimana Luton besok akan menghadapi West Ham, dan itu artinya Antonio Bowen bisa menjadi potensi yang bagus banget ya. Ditambah lagi West Ham juga lagi gacor banget kemarin ya, kita lihat ya, yang dimana berhasil menang kemarin melawan Brighton 1-3 dan melawan Chelsea juga menang 3-1. Ini cukup gacor ya, dimana Brighton dan Chelsea ini nama-nama yang sebenarnya cukup serem juga gitu, tapi berhasil dikalahkan oleh West Ham, dan itu artinya membuat West Ham menjadi nama yang menarik juga untuk bisa dipertimbangkan untuk bisa diambil. Di situ ada Bowen, ada Ward-Prowse juga bisa menjadi pilihan yang menarik. Lalu selanjutnya ada Antonio dan juga ada Ings ya, menarik juga nih Ings. Walaupun memang menit bermainnya cukup suram ya, baru bermain 17 menit sejauh ini, dan itu artinya nggak cukup oke. Dan untuk nama-nama yang bisa diambil ya tadi seperti Ward-Prowse di sini, nama pemain baru yang bisa menjadi potensi yang bagus dengan 1 gol dan 2 assist ya di 2 pertandingan terakhir, dan ini mungkin menjadi nama yang cukup signifikan juga ya, karena di 2 pertandingan terakhir dia berhasil membawa West Ham meraih kemenangan ya, yang dimana di game week pertama nggak cukup oke, di game week 2 dan 3 cukup mantep banget. Dan berikut kurang lebih untuk perubahan yang gue lakukan, gue sejauh ini hanya merubah kiper doang, Onana ke Areola, dan sisanya mungkin di game week ke depan gue akan mengganti nama-nama lain ya untuk bisa menjadi pertimbangan yang bagus ya. Seperti lini depan mungkin akan gue ganti Joe Pedro ya dengan Archer mungkin, atau mungkin dari pemain Bournemouth juga ada di situ pemain Bournemouth yang harganya 4 jutaan tapi selalu main ya, namanya gue lupa, coba kita lihat dulu, yaitu Semenyo selalu main loh di 2 game week terakhir ya, selalu starting ya, dan dengan harga 4 juta aja dia menjadi nama yang cukup patut diperhitungkan nih. 4 juta dapat menit bermain yang cukup gokil, ini gue rasa cukup mantep banget ya untuk bisa menjadi bench yang bagus ya, dan itu membuat artinya gue memiliki surplus 1 juta ya lagi ya, dan itu artinya gue di bank artinya punya 2 juta kalau emang Semenyo gue masukin, gue ganti ke Joe Pedro, dan itu artinya gue bisa mengupgrade nama-nama yang cukup oke nih di lini tengah mungkin atau di lini depan. Dan berikut kurang lebih untuk rencana gue mungkin ke depannya, dan juga sekaligus untuk tim selection gue kali ini. Dari kiper ada Areola, dari back ada Chilwell, Gvardiol dan Estupinan, lalu ada Rashford juga, Saka, Diogo Jota, Mitoma dan Martinelli di lini tengah, dan ada Haaland dan juga Watkins. Dan di bench ada Turner, Joe Pedro, Baldock dan Kabore. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya untuk Captain Picks di game week keempat besok. Untuk itu langsung aja let's go. Oke, di game week keempat kali ini seperti biasa untuk Captain Picks kita akan lihat datanya dari expected goal _start.com seperti biasa, dan untuk expected goal tertinggi sejauh ini masih ada Erling Haaland ya dengan Manchester City, lalu ada Bryan Mbeumo dan ada Nicholas Jackson di posisi ketiga, yang dimana Erling Haaland besok akan menghadapi Fulham ya, dimana Fulham sendiri kalau bisa kita lihat ya dari segi expected kebobolannya di 3 pertandingan terakhir, Fulham ada di posisi paling bawah dengan 9,29 expected kebobolan. Itu artinya membuat Haaland udah nggak ada halangan lagi untuk bisa mencetak banyak gol kali ini, karena Fulham pertahanannya kita lihat suram banget di sini 9,29 dan kebobolannya di sini ada di angka 5 gol. Jadi teman-teman mungkin yang punya Haaland harus dikaptenin menurut gue ya, karena cukup bahaya banget, cukup serem banget untuk teman-teman kali ini diferensial. Ditambah lagi Haaland belum cukup gacor di pertandingan kemarin, membuat kayaknya sih akan sedikit meledak-ledak mainnya ya untuk di game kali ini. Ditambah lagi data yang bisa gue lihat kemarin di FPL begini juga ada data yang cukup menarik bahwa Erling Haaland di pertandingan di musim lalu ya, di 4 pertandingan awal musim lalu dia persis sama posisi golnya, yaitu 2 gol di pertandingan pertama, 0 gol di pertandingan kedua, 1 gol di pertandingan 3, dan 3 gol di pertandingan keempat melawan Crystal Palace di musim lalu. Dan untuk di musim ini, game week pertama lawan Burnley 2 gol, lawan Newcastle 0 gol, lawan Sheffield United 1 gol, dan ya lawan Fulham artinya apa? Artinya bisa hat-trick lagi. Dan itu cocok logi yang cukup menyenangkan hati para kapten Haaland ya tentunya. Dan pilihan kapten selanjutnya tinggal kita lihat lagi untuk expected goal tertinggi kedua ada Bryan Mbeumo
di mana Mbeumo Brentford, di mana Brentford sendiri nanti akan menghadapi Bournemouth, dan kita lihat Bournemouth sendiri untuk expected kebobolannya ada di angka berapa? Ada di angka 6 terbawah ya, artinya kira-kira peringkat 14 atau 15. Jadi mungkin masih bisa menjadi pilihan kapten alternatif untuk Mbeumo ya untuk di game week besok. Dan mungkin gak banyak pilihan karena kapten-kapten premium kita saling berhadapan ya. Di situ ada Saka melawan MU dan juga ada Rashford mungkin yang akan melawan Arsenal juga. Jadi mungkin untuk save-nya nggak bisa kita ambil untuk kapten dua nama itu tadi, dan untuk pilihan kapten selanjutnya mungkin ada dari Chelsea Jackson mungkin bisa menjadi pilihan yang bagus karena Jackson juga dari segi expected goalnya ada di posisi ketiga ya di bawah Mbeumo, dan ini artinya Jackson juga bisa menjadi pilihan yang bagus dengan expected goal cukup tinggi 2,33 ya dari 3 pertandingan dan dengan aktual golnya 1 gol. Dan selanjutnya bisa kita lihat pilihan selanjutnya dari segi kapten ya. Mungkin ada Luton ya yang akan menghadapi West Ham. Di sini West Ham bisa menjadi pilihan yang bagus karena Luton sendiri masih ancur-ancuran di 3 game week awal ini, dan juga ada Everton juga yang belum berhasil mencetak gol sama sekali ya, tapi lawannya memang Sheffield United sendiri juga masih struggle, jadi belum bisa menjadi ada pilihan kapten di Sheffield United. Tapi di West Ham ada nih. West Ham kalau misalnya bisa kita lihat di sini nama-nama dari West Ham yaitu ada Jarrod Bowen ya. Jarrod Bowen dengan expected goal 1,31 dan dengan aktual goal 2 gol dan 1 assist bisa menjadi pilihan yang cakep banget ya untuk bisa kita maksimalin untuk diferensial kapten ya untuk di game week besok. Untuk teman-teman mungkin yang punya Bowen bisa menjadi diferensial kapten yang bagus nih Bowen nih untuk di game week besok karena lawannya Luton sendiri masih menjadi lumbung gol untuk para tim lawan-lawannya, dan itu membuat Bowen menjadi potensi yang bagus banget. Dan pilihan kapten berikut kurang lebih mungkin yang bisa gue sampaikan karena nggak banyak juga ya untuk pilihan kapten selain Haaland, karena Haaland juga masih cukup gacor banget untuk di 3 game week awal ini, walaupun memang nggak seekspektasi yang kita ekspektasikan pastinya ya di awal musim, tapi Haaland masih menjadi nama yang cukup ngeri ya untuk di depan gawang. Terlepas dari nggak adanya Kevin De Bruyne memang cukup agak mengurangi daya gedor dari Haaland, karena bisa kita tahu sendiri juga bahwa chance-nya Haaland masih kalah dengan Rodri ya. Rodri memiliki chance yang lebih banyak dari Haaland. Cukup menarik dari City ini, dan artinya itu membuat pilihan kapten yang pertama ada Erling Haaland dari gua, dan mungkin selanjutnya ada alternatif kapten ada Mbeumo dan Jackson bisa menjadi pilihan. Melihat dari segi fixture dan dari segi data expected goal juga menjadi pilihan yang bagus banget untuk dia. 3 nama ini bisa menjadi pilihan kapten ya. Dan selanjutnya alternatif kapten yang bisa kita ambil tentunya ada dari West Ham United ya, ada Jarrod Bowen atau mungkin Antonio bisa menjadi pilihan yang bagus. Jadi itu berikut kurang lebih untuk ulasan kapten yang bisa gue sampaikan. Semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di game week keempat kali ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, masukan, saran, kritik dan nama-nama lain yang terlewat dari gue bisa feel free langsung nanya aja di kolom komentar di bawah. Nanti bisa gue jawab semuanya tentunya seperti biasa. Dan juga untuk teman-teman yang mau info-info terbaru, terupdate, bisa langsung follow Rainbow FPL di TikTok dan juga di Instagram. Di situ gue update terus untuk reels dan juga repost dari data informasi yang ada di jagat maya tentunya untuk per FPL-an Indonesia. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton. As always seperti biasa gue Tigger Isyad. Peace out.